Ibu. Jadi kedatangan saya di sini, saya ingin menanyakan beberapa hal dengan kakak mengenai bisnis yang kakak jalani sekarang ini. Sebelum saya menanyakan beberapa hal tersebut, mungkin supaya teman-teman yang lain tahu, bisa perkenalan dulu kakaknya. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Catur Priyanata. Ya. Biasa teman-teman manggil saya Nata. Kebetulan di sini saya bekerja di bidang sablon ya. Bidang sablon. Ya, ini yang terkait mau ditanyakin ya. Udah mungkin cukup itu aja. Cukup ya Pak? Ya. Ya. Jadi kita mulai saja pertanyaan yang pertama, yaitu sejak kapan usaha sablon kakak ini berjalan? Oke. Usaha sablon saya berjalan atau berdiri dari 2019 awal. 2019 awal? Ya, jadi kalau menginjak ke tahun 2022 sudah 4 tahun ya. Oh, 4 tahun. 4 tahun berjalan, ya. Lumayan lama ya Pak berarti udahannya? Ya, 4 tahun. Lumayan lama. Jadi dari mana kakak mendapatkan ide jalannya usaha ini, dari mana idenya kak? Jadi awal saya itu punya inisiatif buka usaha sablon waktu dulu saya kuliah di Jogja. Oh, kuliah di Jogja. Kebetulan saya kan kuliah di Jogja, itu tahun 2013 ya. Selesai tahun 2018 akhir. Ya. Nah, kebetulan saya di Jogja itu kuliah ngambil seni rupa, pendidikan seni rupa. Nah, kebetulan teman-teman saya itu di kontrakan atau di kosannya itu dulu sering nyablon. Suka nyablon? Ya, awalnya saya ikut-ikutan karena teman saya dulu di sana yang nyablon, saya ikutan. Kemudian kok lama-lama nih kerjaannya kok nyenengin ya, karena basicnya saya juga senang dengan sebuah gambar ya. Sablon itu kan erat kaitannya sama gambar. Nah, kebetulan saya ikutan, saya belajar, terusnya saya bisa. Nah, kemudian saya berpikir sebelum saya pulang ke Lampung setelah selesai wisuda itu, ini kayaknya usaha ini boleh nih dibawa ke Lampung kan, pikir saya gitu. Akhirnya tak bawa lah ke Lampung, berjalan sampai sekarang. Jadi awalnya dari kuliah ya Kak? Ya, waktu kuliah. Selanjutnya kenapa kakak memilih usaha sablon ini, sedangkan masih banyak usaha-usaha yang lain yang ada di Indonesia ini kan masih banyak? Ya, jadi kalau untuk usaha sablon, yang pertama kan karena saya suka. Iya, suka. Jadi dari proses awal sablon sampai selesai, dari proses kita bikin desainnya, kemudian kita pecah gambar atau warna desainnya, kemudian kita atur dan sebagainya, saya menikmati prosesnya. Yaitu tadi karena kebetulan saya orang seni rupa, saya suka menggambar, kemudian saya bikin usaha sablon. Sablon itu kan sama aja sebenarnya menggambar, cuman beda dengan lukis. Kalau teknik lukis itu kan pakai kanvas dan kuas ya, kemudian pakai cat. Tapi kalau sablon itu tetap kita sebenarnya sablon itu tetap menggambar, hanya beda tekniknya dengan lukis. Kalau sablon itu kita pakai namanya screen, karena sebenarnya sablon itu juga bagian dari ilmu seni rupa ya. Jadi perlu diketahui sablon itu namanya, nama awalnya adalah teknik cetak sari. Teknik cetak sari? Ya, jadi kan seni rupa ada lukis, patung, grafis, desain grafis, kemudian sama kriya. Nah, kalau sablon itu bagian dari seni grafis. Grafis dengan desain grafis beda ya. Kalau desain grafis itu kalau sekarang namanya desain komunikasi visual, yang hubungannya dengan bikin logo dan lain sebagainya. Tapi kalau grafis itu erat kaitannya dengan cetak mencetak, termasuk sablon. Nah, kebetulan karena sablon itu bagian dari seni rupa, saya menyukainya. Ya udah, kemudian peluang ada di kampung, karena kan kalau sablon itu masih jarang ya di kampung. Ya, ada sih sebenarnya yang udah bikin sablon duluan, cuma kan mereka sablonnya sablon karung ya, karena kita basicnya di desa, banyak para pedagang beras ya. Dia kalau bikin kemasan beras itu kan pakai sablon, sebenarnya pakai karung. Nah, kebetulan saya buka usaha sablon tapi di media kaos. Jadi masih, alhamdulillah masih peluangnya waktu itu masih bagus ya, walaupun sekarang sudah banyak yang buka sablon, tapi ya kembali lagi ke masalah rezeki masing-masing. Oke.
Selanjutnya kalau boleh tahu Kak, apa merek dagang usaha sablonan Kakak ini? Mereknya Mereknya. kita karena belum CV ya, kita masih ya ibaratnya masih merek bikin sendiri. Iya. Namanya Motherland Sablon. Motherland Sablon. Iya. Jadi itu kalau mau tanya filosofinya nggak? Boleh. Boleh ya. Ya. Jadi itu yang penting kalau zaman dulu mah zaman dulu yang penting kalau bikin merek Inggris ya biar kelihatan keren ya. Kalau secara arti kosakatanya sih mother itu ibu, land itu kan tanah. Jadi seolah dulu saya tuh pengen kayak sablon saya tuh kayak Ibu Pertiwi. Jadi aja mengayomi. Iya. Kalau Ibu Pertiwi kan Indonesia ya, Hmm. dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya ngambilnya motherland itu sama kalau bahasa Indonesia Ibu Pertiwi atau kampung halaman. Gitu. Jadi pengennya saya yang Inggris tapi konteksnya itu tetap kerjaan orang kampung lah gitu. Selanjutnya, kendala apa yang dihadapi ketika usaha ini sudah mulai berjalan? Kendala-kendalanya Kak? Kendalanya yang paling kalau kendala yang paling signifikan itu adalah mencari karyawan itu yang pinter desain grafis atau pinter desain tapi di bidang sablon. Ya, karena kalau seorang desainer grafis sablon itu beda dengan desainer grafis yang lainnya. Artinya kalau orang bikin logo, dia cuma yang penting gambar, klien mau logo apa bikin ini jadi udah. Tapi kalau sablon kan klien minta bikin logo, sudah jadi logonya dipecah dulu di warnanya sebelum naik ke proses cetak sablon. Karena kan sablon kita kan sablon manual ya. Sablon manual beda dengan sablon yang digital. Kalau digital itu kan mainnya print pakai mesin, kalau kita pakai screen itu tadi cetak saring itu. Nah jadi yang paling signifikan mencari orang yang bisa desain grafis tapi yang paham dengan pecah warnanya, itu yang pertama. Yang kedua masalah deadline ya. Namanya usaha sablon itu kan kadang kita sering bikin acara untuk komunitas, event-event, gathering kayak gitu dan sebagainya, sedangkan mereka kalau mau bikin kaos itu kadang suka mendadak nih, gathering tanggal 12 September nih sumpah, mereka order tanggal 5 September, kita cuma dikasih waktu 7 hari, padahal proses yang paling ideal itu ya 10 sampai 14 hari pengerjaan. 2 mingguan. Ya karena kita kan namanya menggambar kan harus hati-hati ya, harus butuh fokus kan, apalagi itu kan banyak warna, banyak main tinta. Kalau kita ibaratnya kerjanya itu buru-buru ya kadang warnanya yang ketukar lah, warnanya yang tumpah lah di bajunya gitu. Mungkin itu sih ya kendala yang sering dihadapi ya. Selanjutnya Kak, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha sablon itu apa aja ya Kak? Ya kebetulan saya bawa contohnya ya. Kalau bahan bakunya karena saya itu bergerak di sablon kaos, jadi yang jelas kaosnya ya. Kalau kita kaos memang kalau bahasa sekarang yang premium lah ya, artinya kita nyari bahan kaos yang katun. Bahannya katun berarti ini ya? Ya namanya katun komplet, ini serinya yang seri 24S. Kenapa kita milih bahan katun? Karena Apa keunggulannya? keunggulannya ya, kalau sementara orang awam kan menilai sebuah kaos atau baju yang bagus yang tebel bahannya, yang padahal tidak. Kaos yang bagus atau baju yang bagus itu yang nyaman dipakai, nggak harus tebel ya. Karena apalagi Indonesia sekarang cuaca semakin panas ya, orang buat gerah juga kan? pakai kemeja, pakai jaket, orang udah nggak betah ya sekarang ya. Pakai kaos aja lah yang simple gitu kan. Nah akhirnya kita milih yang paling apa ya, yang paling menengah lah ya. Artinya dari segi harga nggak kemahalan, dari segi kualitas baju juga nggak terlalu jelek pun nggak terlalu bagus. Jadi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di sini ekonominya gitu. Nah, jadi bahan utamanya kaos. Yang kedua ini tintanya. Karena ini tinta yang udah jadi kaos, ini namanya tinta plastisol ya. Jadi tinta plastisol itu tinta yang seminya semi karet. Tapi tinta ini nggak boleh kena setrika. Kalau kena setrika nanti dia rusak. Jadi kalau menyetrika khususnya kaos sablon yang bahannya sablon plastisol itu dibalik atau dilapisin kertas. Jadi kaos segini biasanya berapa harganya? Kaos, bentar maaf ya. Iya.
Kalau saya jualnya ini kisaran 65.000 sampai 70.000. Jadi kalau untuk ngitung harga kaos itu, semakin desainnya banyak warna, harganya semakin mahal. Karena kan itu tadi ya, satu manual ya. Jadi mau bikin satu warna itu satu screen. Jadi harus satu-satu, nggak kayak sablon digital kan gitu, semua warna langsung keluar. Jadi kaos dihitam, kemudian screen dan lain sebagainya. Tapi yang paling pokok adalah ini yang penting, adalah kaosnya. Karena nggak semua jenis bahan kaos bisa disablon pakai tinta desain. Mungkin itu. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan apa yang diperlukan untuk membuat sablon ini? Yang pertama harus paham desain. Paham desain. Ya, seorang tukang sablon harus update desain ya. Berarti karyawan-karyawannya juga harus paham. Iya, Desain. harus. Nggak asal milih Ya, karyawan. yang jelas kalau karyawan di sablon atau orang-orang yang bekerja di sablon, satu harus paham desain. Desain itu kan perkembangannya pesat ya. Iya. Tahun ini, berikutnya lagi itu beda terus Hmm. karakter desainnya. Kemudian harus paham warna. Ya, maafnya ngomong nggak boleh buta warna ya. Iya. Karena kan kalau warna seperti itu kan warnanya cerah-cerah, kita harus pahami hijau muda, hijau sedang, hijau tua, itu udah beda lagi, itu udah banyak rumusnya gitu. Jadi harus yang bisa desain. Ya, yang terutama harus bisa desain, harus bisa desain. Kalau masalah teknik pas nyablonnya, sebenarnya semua orang bisa, cuman kunci untuk usaha sablon bisa maju atau enggaknya, atau mau bagus atau enggaknya, orang itu harus pintar desain. Harus paham desain. Paham desain, update-nya harus update banget masalah desain. Nanti dia harus tahu perkembangan desain ini mau ke arah mana nih. Anak-anak sekarang, contohnya kalau untuk patokan kan kadang anak-anak muda pakai kaos distro ya. Mereka bisa tahu desain yang berkembang itu kalau mereka beli kaos distro. Distro yang sekarang lebaran ini dengan lebaran yang akan datang pasti akan beda. Karena desain itu mengalami perkembangan terus, nah termasuk pun harus paham. Nah, kakak ini kan udah berjalan 4 tahun ya kak, Ya. bisnisnya ini. Udah punya berapa karyawan? Karyawan saya nggak banyak sih mbak. Oh bener ya? Ya, kalau untuk di sablonnya saya ada 4 karyawan. Kalau di konveksinya yang khusus jahit itu ada sekitar 5 orang. Jadi ya total kurang lebih 9 sampai 10 karyawan. Tapi itu pun juga saya memanfaatkan, bukan memanfaatkan sih, saya mengajak saudara-saudara terdekat. Oke, terus selanjutnya kalau boleh tahu nih ya kak, maaf sekali. Ya, Omsetnya per bulan kira-kira itu berapa? omsetnya. Kalau omset ya relatif sih ya. Karena namanya sablon itu kan sama aja kayak orang jualan sih. Jualan kadang ya bulan ini laku, kadang bulan enggak. Tapi yang sering kita dapat, yang sering itu 3 sampai 10 juta. Pernah juga kalau pas lagi rame, pernah tembus sampai 30 juta, pernah 40 juta, bahkan alhamdulillah pernah. Tapi itu pun nggak sering, yang sering itu ya gampangnya ngomong 3 sampai 5 juta lah ya, alhamdulillah. Tapi untuk ukuran di kampung udah lumayan banget tuh segitu. Artinya kita nggak usah kerja merantau jauh-jauh kemana. Iya, bisnis aja gitu ya. Ya, Jadi yang membedakan sablonnya kakak sama sablon-sablon yang ada di yang lainnya apa kak perbedaannya? Perbedaannya kalau saya bilang sih nggak tahu ya, karena itu kan kembali ke konsumen ya yang bisa menilai. Cuma kalau saya dengan teman-teman karyawan mah yang penting kita berusaha bikin sablon itu sesuai dengan konsumen yang pengenin. Kadang kan konsumen mau nyablon bawa desain nih, desainnya seumpama contoh lah, ini konsumen ini bawa desain masih digital di HP, warnanya seperti ini. Ya gimana caranya kita bikin sablon itu desainnya pas sudah nempel di baju ya warnanya sesuai dengan Requestan. ya requestnya si customer. Jadi pembedanya mungkin apa ya? Kalau dengan yang lain mungkin nggak ada ya. Karena itu kembali lagi ke selera konsumen sih ya. Yang penting kita tetap berusaha bikin konsumen itu senang karena mereka juga udah bayar kan. Jadi kita kasih yang terbaik. Udah gitu aja. Jadi ya udah cukup kak Ya. pertanyaan yang saya mau tanya. Hmm. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ya. sama kakak
tentang bisnisnya. Iya. Dan bisnisnya itu sangat menginspirasi ya Kak. Iya. Buat kita supaya kita bisa jadi orang yang nggak terlalu nganggur-nganggur banget gitu lah. Iya. Biar bisa jadi kayak kakak gitu, punya bisnis sampingan. Boleh kasih masukan nggak? Boleh. Terutama untuk kita yang kaum muda ya, yang milenial ya. Kalau kita, apalagi kan realita di Indonesia khususnya ya, sekarang banyak mahasiswa yang kuliah jurusan A, B, C, D sampai yang lain. Kadang setelah lulus kuliah dia bingung nih mau kerja apa. Belum tentu juga masuk ke Ya. yang dia ambil juga. Ya, yang penting kalau zaman sekarang mah terutama itu ya skillnya ya, Skill. keterampilan. Karena kita hidup di era industri kreatif, jadi maksudnya ngomong kalau kita nggak kreatif ya ketinggalan. Jadi kita harus, nah untuk bisa melihat sisi kreatifnya kita ini punya potensi apa nih? Ya yang gampang itu kita ngeliat dari hobi aja dulu. Yang kita suka. Nah, hobiku apa nih? Hobiku mancing kayak apa? Sepedahan kayak atau main motor kayak atau yang lainnya. Nah dari situ kalau kita tekunin hobi itu, biasanya itu memang itu bakat yang sebenarnya. Yang ibaratnya kalau kata orang spiritualnya itu anugerah dari Tuhan ya. Karena dia itu tadi Tuhan itu ngasih bakat ke orang kan beda-beda. Kadang orang itu bingung nih, bakatku ini apa? Coba lihat dulu dari hobinya apa. Hobinya mancing, ya udah tekunin mancing nih. Itu pasti nanti salah bisa jadi peluang. Itu sesimpel itu kok sebenarnya. Cukup Pak. Iya. Terima kasih ya Kak atas masukannya. Ya sama-sama. Jadi ya udah cukup segitu Kak. Iya, ya udah.